Shalom, shalom. Selamat malam buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Saya Heni dari New York menyapa Anda. Salam damai sejahtera buat kita semua yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming bersama-sama kami. Saya sudah melihat dari StreamYard bahwa udah ada teman-teman yang sedang menunggu acara ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai Bait Suci Salomo yang dibangun selama 6 tahun dan 6 bulan. Hari ini Bapak Ibu pasti akan menerima pengajaran yang sistematis ya, secara akurat hitungnya, dan Bapak Ibu ayo tetap bersama kami. Sebelumnya mari kita minta Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Baik, terima kasih Ibu Heni. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kelas pembelajaran kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa dan puji syukur kami masih diberi kesempatan sekali lagi di waktu terakhir ini di kelas SMA Adonai untuk kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, biarlah kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Dan berkatilah Ibu Heni yang menjadi moderator dalam memimpin kelas pembelajaran ini ya Tuhan. Mampukan Ibu Heni untuk bisa memimpin kelas ini dengan baik dan juga sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berkatilah juga internet kami ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun kendala yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami. Dan berkatilah juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, sehingga juga dapat dimampukan melakukan tugasnya dengan baik dan juga dengan bertanggung jawab. Dan berkati juga narasumber kami yaitu Pak Pendeta Yudi Lengkong yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataannya dan berikanlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Yudi dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu kepada kami semua. Dan berikanlah kepada kami semua, ya, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang mendengarkan di live YouTube, hati dan pikiran kami, agar berikanlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yudi kepada kami tentang kebenaran firman-Mu dengan pemahaman yang benar, sehingga kami firman itu bisa menjadi rema di dalam diri kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam diri dan kehidupan kami kepada sesama. Mampukan kami bisa memberitakannya dan juga mengajarkannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Aling. Ya Bapak Ibu, sudah nggak sabar lagi, tapi sebentar kita akan lihat profil dari Bapak Pendeta. Dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado, 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barry Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani
sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Tragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, demikian sekilas tadi biodata dari Bapak Pendeta Yudi ya. Nah, waktu dan tempatnya dipersilakan sekarang Pak Pendeta. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf kita mulainya telat sebentar. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab kita dengan alat bantu buku seri Sejarah Penebusan, khususnya seri yang keempat yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Baik, hari ini kita akan melihat mengenai sebentar. Hari ini kita akan melihat mengenai jangka waktu pembangunan Bait Suci Salomo. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah bahkan sampai hari ini ada satu tempat, satu site yang diperebutkan bahkan sampai kepada hari ini. Yang mana itu? Itu adalah yang sekarang ini dibangun masjid itu, ya Masjid Aqsa itu ya. Nah, itu dibangun. Tapi sebenarnya tempat tersebut di dalam sejarah Alkitab atau sejarah penebusan merupakan tempat yang sangat penting bagi umat pilihan, bagi umat perjanjian, dan terlebih sangat penting bagi Tuhan. Dan itu sangat menyolok. Pertama kali itu menjadi sangat menyolok ketika kita mengenal Bait Suci Salomo. Bait Suci Salomo. Sehingga mengenai Bait Suci ini banyak diperbincangkan, dan kalau kita lihat di dalam Alkitab ada Kemah Suci Musa. Benar ya? Kemah Suci Musa, Tabernacle. Ukurannya sangat terperinci dengan materi-materi yang sangat terperinci. Tetapi kalau kita lihat setelah Daud merindukan untuk membangun bait suci yang tetap, dia katakan bahwa aku tinggal di istana, tetapi Tuhan tinggalnya di dalam kemah. Nah, jadi dia ada hati supaya ada tempat bagi Allah untuk berdiam. Makanya ketika dia ada niat untuk membangun bait suci, Tuhan bilang, Tuhan sangat berkenan terhadap niat dari Daud, tetapi karena tangan Daud itu penuh dengan darah, karena dia orang yang berperang, penuh dengan darah, sehingga yang akan membangun adalah anaknya, yaitu Salomo. Nah, jadi atas dasar ini pada akhirnya Daud mewariskan semua dena bait suci itu yang dia terima, ilham yang dia terima dari Allah, itu dia sampaikan apa adanya kepada Salomo, dan Salomo pun membangunnya. Nah, jadi hari ini kita akan melihat mengenai waktu pembangunan atau jangka waktu pembangunan Bait Suci Salomo. Saya mohon maaf, ini saya nggak sempat robah layoutnya, jadi masih ada mereknya ya. GPBSI, Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia. Ya. Kita baca dulu 1 Raja-Raja 6 ayat 37 dan 38. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziv, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Kalau kita perhatikan di sini, berarti mengenai waktu pembangunan Bait Suci Salomo itu sudah jelas sebenarnya.
Betul ya? Sudah jelasnya di mana ini? Kalau kita perhatikan, sudah jelasnya ditaruh di sini bahwa pembangunan Bait Suci Salomo itu 7 tahun. Ya, 7 tahun. Sangat-sangat mudah katanya. Ya, banyak ahli teologi juga dan ya pemikir-pemikir Alkitab melihatnya kan sudah ditulis 7 tahun lamanya itu dibangun Bait Suci. Dari mana kita tahu? Itu dari dikatakan bahwa dibangunnya itu dari tahun yang keempat pemerintahan Salomo, itu tahun yang keempat. Kemudian dikatakan selesai pada tahun yang ke-11. Ini yang keempat, kemudian yang ke-11. Jadi 11 kurang 4 itu adalah 7 tahun. Ada bulannya juga, gitu ya. Ada bulan Ziu dan bulan Bul. Ziu itu bulan keberapa? Ziu itu adalah bulan yang kedua. Bul itu adalah bulan ke-8. Oh, sangat mudah berarti. Berarti ya bulan ke-8 selesai, betul kan? Ini tinggal bulan ke-8 dikurang bulan yang kedua, maka kita akan dapat itu adalah 6 bulan. Berarti 7 tahun, 6 bulan. Selesai. Baik, pelajaran kita selesai. Udah selesai kan? Gampang sekali sebenarnya. Jadi buat apa kita membahas hal ini? Kita perlu ingat satu hal. Orang Yahudi, cara atau metode perhitungan mereka adalah pembulatan ke atas. Sehingga jika 7 tahun 6 bulan, seharusnya di sini bukan 7 tahun. Harusnya berapa? 8 tahun. Maka kenapa Alkitab mencatatnya sebagai 7 tahun? Dan buat apa kita belajar hal ini? Nah ini, kira-kira ini yang menjadi pertanyaannya kan, buat apa kita belajar hal ini? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Ya, kita bahas bersama-sama mengenai tema ini, dan tema ini saya kasih tahu tujuannya apa. Tujuannya adalah pada akhirnya untuk membuat kita mengerti bahwa Allah mencatat Alkitab itu dengan detail. Allah mencatat dan detail itu dengan pikiran Tuhan, bukan pikiran manusia. Sehingga ketika kita membaca atau melihat Alkitab sebagai firman Tuhan, 100% firman Tuhan, maka kita perlu dasar untuk bisa memahami bagaimana Allah bekerja. Bagaimana Allah bekerja? Salah satunya itu lewat waktu atau jangka waktu pembangunan Bait Suci Salomo. Bait Suci Salomo. Terlebih dahulu mari kita lihat. Jadi di sebelah kanan ini ada buku yang keempat, ada gambarnya di sini ya. Mari kita lihat bersama-sama waktu yang diperlukan untuk membangun Bait Suci. Nah di sini kalau kita lihat di bagian atas itu Nisan itu bulan yang pertama. Bentar ya, saya kasihkan dan Nisan bulan pertama. Nisan bulan pertama, bulan Abib, Ziu bulan kedua, bulan Iyar, Siwang bulan ketiga, Tamus bulan keempat, Ab bulan kelima, Elul bulan keenam, Tisri bulan ketujuh, bulan Etanim, Bul bulan ke-8, bulan Markesiwan, Kislev bulan ke-9, Tebet bulan ke-10, Shebat bulan ke-11, Adar ke-12. Itu lagu sekolah minggu, Bapak Ibu. Ya, jadi ini Pendeta Abraham Pak suruh bikin lagu supaya mudah dihafal. Jadi ini adalah kalender orang Yahudi. Kalender orang Yahudi. Ya, dari bulan Nisan itu sampai Adar. Seperti ini. Nanti kita bisa membaca lebih detail lagi mengenai apa yang terjadi di setiap kalender setiap bulan ini, sehingga bulan-bulan ini sesuai dengan arti namanya ada yang terjadi dalam bulan itu yang hubungannya dengan bulan, pergerakan bulan, juga pertanian. Nah ini pertanian. Oke, jadi
waktu yang diperlukan untuk membangun Bait Suci Salomo. Kalau kita perhatikan tadi, tahun yang keempat, bulan yang kedua, Bait Suci dibangun. Tetapi kalau kita perhatikan lagi, tahun ke-11 pemerintahan Salomo, di bulan yang ke-8, Bait Suci selesai dibangun. Sehingga tadi saya katakan 7 tahun 6 bulan. Tanpa memperhatikan kalender, langsung dihitung apa adanya. Gitu ya. Tetapi kita perlu lihat bahwa ada jenis-jenis kalender, ya. Ada kalender berdasarkan siklus matahari, ada kalender berdasarkan siklus bulan. Nah, orang Yahudi menggunakan sistem bulan, seperti orang Chinese. Nah, bisa mengerti ya. Nah, kalender berdasarkan siklus matahari, kalau kita lihat, gitu ya, ada kalender 365 hari. Kemudian ini, jadi ada kalau kita lihat ada satu kalender yang dipakai di dalam sejarah, yaitu kalender Julian. Itu ada perhitungannya. Ini perhitungan dunia ya. Tetapi kalau kita lihat penggunaannya setiap 128 tahun ada selisih harinya. Ada selisih hari. Ya. Jadi pada akhirnya kalender yang kita gunakan ini berganti-gantian sampai akhirnya kita gunakan kalender Gregorian. Kalender Gregorian yang kita gunakan sampai hari ini. Ya, jadi kalender Gregorian ini baru digunakan sejak ini 5 Oktober. Jadi ada ketika ini digunakan ada terjadi apa namanya perubahan mendadak gitu. Perubahan mendadak. Kalau kita perhatikan ketika kita membaca Keluaran pasal 12, 13, 14, di situ dikatakan orang Israel eksodus dari Mesir. Tetapi bagi orang Israel ditetapkan bahwa kalender mereka itu diganti. Kenapa? Karena selama ini mereka mengikuti kalender orang Mesir, tetapi Tuhan mengganti kalender mereka. Supaya apa? Supaya mereka mengikuti kalender Tuhan yang berkaitan dengan hari-hari raya. Nah, mengerti ya? Hari-hari raya. Kalau misalnya hari raya orang Yahudi, itu kan Paskah, ya, contoh Paskah. Paskah itu tanggal 14 bulan 1. Bayangkan kalau misalnya Tuhan tidak mengganti kalender Mesir menjadi kalender yang baru, pada akhirnya Paskah ini tidak akan bisa dijaga. Tidak akan bisa dijaga, akan berubah. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah, raja, ya, waktu itu kita belajar, Raja Yerobeam dari Israel Utara, dia pernah mengganti Paskah ini. Dia ganti tanggalnya. Dan Tuhan sangat marah. Kenapa? Karena Tuhan telah menetapkan tanggal-tanggal hari raya itu. Tetapi manusia merubahnya seenaknya sendiri. Nah, jadi memang sudah ada waktu-waktu yang Tuhan tentukan. Waktu-waktu yang Tuhan tentukan untuk dijaga. Itu sebabnya ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh umat Tuhan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada kalender berdasarkan matahari, ada berdasarkan bulan. Nah, kalender Yahudi ini seperti ini. Jadi ada 6 bulan yang 30 hari, ada 6 bulan yang 29 hari. Nah, kalau kita lihat ada selisih 11 hari lebih pendek, gitu ya. Nah, di dalam kalender orang Yahudi itu ada 2 standar. Ya, 2 standar. Standarnya adalah yang pertama adalah kalender Nisan. Ini, kalender Nisan. Sama seperti kalau sekarang ini, kalau kita lihat kalender Nisan itu seperti tanggal atau kalender negara.
ya, negara. Kalender negara sekarang. Jadi kita menggunakan kalender apa adanya, kalender dunia. Karena dimulai dari Januari kan, berakhir di bulan Desember. Ini adalah bulan yang ke-12. Akan tetapi, bagi orang Yahudi ada kalender sipil. Jadi ada kalender agama, ada kalender sipil. Nah, kalender agama ini, misalnya tadi, mereka untuk mengingat dan supaya bisa menjadi teratur tentang hari-hari raya. Jadi ada hubungannya ini keagamaan ini dengan hari raya. Hari raya. Hari raya Israel. Contoh tadi Paskah, kemudian misalnya hari pendamaian, itu kan tanggal 10 bulan 7, ya, tanggal 10 bulan 7. Tetapi kalender sipil, ini maaf, ini saya bukan ini ya. Jadi ini yang kalender negara. Kalender negara. Jadi kalau zaman sekarang itu, kalau zaman dulu, sipil itu adalah kalender negara. Kalau kita lihat zaman sekarang itu seperti orang sekolah. Sekolah biasanya dimulainya kan bukan Januari kan, kalau di Indonesia ya. Kalau di Australia, mungkin di luar negeri, itu dimulainya di bulan Januari. Tetapi di Indonesia, itu kalender sekolah, ya, kalender sekolah, itu dimulainya di bulan yang ke-7 atau bulan ke-8. Ini, bagi orang Israel, untuk pemerintahan seorang raja, itu dimulainya di tengah-tengah. Di tengah tahun. Ya, mereka ada tradisi seperti ini. Ya, ada tradisi seperti ini. Ini kalau kita lihat berdasarkan tentang kenapa orang Yahudi memperhatikan siklus musim ya untuk pertanian. Nah, Yehuda Selatan kalau kita lihat Yehuda Selatan ya Daud, Salomo sebenarnya mulai dari bukan dari mereka tetapi mulai dari Rehabeam. Nah, Rehabeam ini mulai terpisah atau terbagi Israel Utara dan Yehuda Selatan. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita lihat, Yehuda Selatan ini terus memegang bulan yang ke-7 sebagai standar perhitungan pemerintahan seseorang. Pemerintahan seseorang. Nah, ini memiliki beberapa bukti, misalnya di Nehemia 1 ayat 1 dan Nehemia 2 ayat 1. Memang ini Nehemia, kitab Nehemia, perhitungan tahun-tahun pemerintahan itu dicatat berdasarkan ini, Tisri. Nah, mungkin bisa mengerti maksud saya seperti ini. Biasanya kan begini. Ini bulan pertama, ini bulan yang ke-7, ini bulan yang ke-12. Ya, bulan yang ke-12. Jadi ini ada misalnya ya seperti inilah gitu ya. Seperti ini. Kalau misalnya ini tahun pertama, maka tahun yang kedua itu ya, ini pun sama misalnya. Ini kan pada akhirnya mulai dari yang pertama kan. Misalnya ini mulai yang pertama, ini yang ke-12 lagi, di tengah-tengah ini ada yang ke-7. Kita coba lihat bukti di Nehemia 1 ayat 1, kemudian 2 ayat 1. Kita lihat ya. Sebentar saya buka Alkitabnya. Kita lihat Nehemia 1 ayat 1 terlebih dahulu. Nehemia 1 ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakalya, pada bulan Kislev, tahun ke-20, ketika aku ada di Purisusan. Kita pakai ini aja dulu. Tahun ke-20 ya. Tahun ke-20 katanya. Tahun ke-20. Bulan berapa katanya? Bulan Kislev. Ya, bulan Kislev. Kalau kita lihat mengenai bulan Kislev, bulan Kislev itu menunjuk kepada bulan ke-9. Bulan ke-9. Jadi Nehemia 1 ayat 1 mencatat tentang apa yang terjadi di bulan yang ke-9.
Di bulan yang ke-9. Nehemia 1 ayat 1. Oke, ini tahun ke-20 kan? Berarti ini yang ke-21. Ya, bentar ya. Tahun ke-21 di sini. Ini ada batasnya ya. Ada batasnya di sini. Nehemia 1 ayat 1 dikatakan, apa yang terjadi pada tahun ke-20, bulan yang ke-9. Bahwa apa? Ada saudara dia yang datang dan memberitahukan bahwa, oh ya, Yerusalem sudah dihancurkan, pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar, temboknya sudah terbongkar. Nah, ketika mendengar hal ini, Nehemia menjadi sangat sedih karena apa? Dia ingat dia ada di Babel. Dia teringat apa yang terjadi di Yerusalem. Nah, Nehemia mengingat hal ini, dia menjadi sedih, gitu ya. Dia menjadi sedih. Tetapi kalau kita baca Nehemia 2, Nehemia 2 ayat yang pertama dikatakan apa? Nehemia 2 ayat yang pertama dikatakan begini, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Jadi apa yang terjadi kepada tahun ke-20 di bulan Nisan? Bahwa Nehemia yang adalah seorang juru minum, ya, juru anggur, dia itu menjadi sangat sedih karena dia telah berdoa puasa, dia sedih, raja biasanya lihat dia ceria, tetapi sekarang lihat dia sedih. Dan raja tanya, apa yang terjadi? Nehemia bilang apa? Oh iya, kampung halaman saya, tembok-temboknya sudah terbakar, sudah runtuh, kemudian temboknya, pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar, saya menjadi sangat sedih, katanya. Nah, peristiwa Nehemia 2 ayat 1 ini itu terjadi pada tahun ke-20, masih tahun yang sama kan? Tahun ke-20, bulan pertama katanya. Bulan pertama. Ini Nehemia 2 ayat 1. Coba perhatikan di sini. Bayangkan ya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi bahwa ini kan tahun ke-20 nih. Ini tahun ke-20 semuanya nih. Ini tahun ke-20, ya, tahun ke-20 ini, Nehemia dapat kabar tentang Yerusalem itu di bulan yang ke-9. Tetapi dia ditanyakan tentang peristiwa itu pada bulan pertama, di tahun yang sama. Apakah waktunya ini berjalan mundur? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Dari sini kita bisa tahu bahwa Nehemia mencatat kitab Nehemia dari standar bukan Nisan, ya, bukan kalender Nisan, bukan, tetapi menggunakan standar Tisri. Ya. Tisri itu apa sih? Tisri itu, jadi saya pakai warna biru ya, warna biru, itu dari bulan 7 ke bulan yang ke-7. Ini. Ya. Ini siklus Tisri. Bulan 7 sampai bulan 7. Ini semua adalah tahun ke-20 Raja Artasasta. Nah, sini. Oke, dari bulan 7 ke bulan 7. Nehemia dapat kabar di tahun yang ke-20 bulan 9 Kislev. Kemudian setelah dia berdoa puasa beberapa waktu lamanya, pada bulan yang pertama dia dapat tugas untuk melayani raja di bulan Nisan. Baru raja tanya, kenapa mukamu muram? Setelah itu Nehemia jawab, oh karena saya ingat ini, saya dapat laporan gerbang-gerbang kota saya itu sudah dihancurkan. Oh kayak gitu, ya sudah Nehemia, kamu boleh pulang dan perbaiki semua itu tembok-tembok. Pada akhirnya Nehemia menjadi orang yang memperbaiki tembok kota Yerusalem. Ya, tembok kota Yerusalem. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa orang Yehuda Selatan, ya, Yehuda Selatan itu menggunakan standar bulan Tisri. Ya,
Karena kalau kita terapkan standar nisan bulan yang pertama ini, maka kayak apa ya, nggak masuk akal ceritanya. Baru dapat kabar bulan yang ke-9, loh kok 9 bulan, 8 bulan yang lalu sudah lapor ke raja. Makanya mengenai hal ini, mengenai kitab Nehemia, ahli-ahli teologi liberal, mereka mengatakan bahwa apa? Salah catat. Firman Tuhan salah. Karena mereka tidak memahaminya. Itu sebabnya pendeta Abraham Park di dalam pencerahan Roh Kudus, beliau menjelaskan bahwa kitab Nehemia itu menggunakan metode siklus Tisri. Bahwa apa? Dimulainya itu dari tengah tahun ke tahun yang bulan yang ke-7 tahun ini sampai bulan yang ke-7 tahun depan. Maka cerita atau kisah sejarah di dalam kitab Nehemia menjadi make sense. Ada lagi contoh yang lain untuk pembuktian ini, yaitu tentang Raja Yosia. Ya, Raja Yosia. Tetapi saya tidak bahas di sini. Jadi lewat ini pun kita bisa lihat bahwa Yehuda Selatan menggunakan siklus bulan Tisri, standar bulan yang ke-7. Ya, standar bulan yang ke-7. Mengapa ini dibahas demikian? Mengapa dibahas demikian? Ya. Kalau kita perhatikan tabel ini, ya, Salomo dia menjadi di Alkitab dikatakan di 1 Raja-Raja, tadi sudah baca tadi, 1 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-37 sampai 38, kita bisa jabarkan menjadi seperti ini. Mulainya itu di bulan mana? Tisri mulainya. Betul ya? Jadi tahun yang keempat Salomo, ini kan Salomo. Pada tahun yang keempat dia mulai membangun. Membangunnya kapan? Di bulan berapa? Itu di bulan Ziu. Ya, bulan yang kedua. Nah, kemudian apa? Selesainya tahun ke-11 bulan ke-8 selesai. Sehingga kalau kita lihat dalam tahun yang keempat pengerjaan itu berlangsung selama 5 bulan. Dalam tahun yang kelima sampai tahun ke-10 ini full, tahunnya full, gitu ya. Ini ada berapa? Ada 6 tahun. Oke, ada 6 tahun. Di tahun yang ke-11 ini hanya apa? Hanya 2 bulan. Sehingga kita bisa menemukan bahwa pembangunan Bait Suci Salomo itu hanya membutuhkan 6 tahun dan 7 ya. Dan kalau kita lihat itu jadi 7 bulan. Ya, 7 bulan. Kalau kita jumlahkan gitu ya. Kalau kita jumlahkan termasuk semuanya. Ya, termasuk semuanya. Ya. Nah, kalau pendeta Abraham Bach, dia di dalam bukunya ditulis 6 tahun 6 bulan. Nah, kalau kita hitung apa adanya seperti ini, itu menjadi ini kan digabung-gabungkan gitu ya, gabung-gabungkan semuanya, maka itu menjadi berapa? Dalam kebiasaan orang Yahudi itu dibulatkan ke atas, maka jadi 7 tahun seperti ini, menjadi 7 tahun. Sehingga kita bisa melihat bahwa begini, bahwa ya, itu tadi saya katakan ada metode inklusif pembulatan ke atas, ya,
menjadi 7 tahun, gitu ya, menjadi 7 tahun. Seperti ini, ya, inklusif. Tadi saya hapus dulu. Ya, metode inklusif. Di dalam Alkitab, dikatakan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, gitu ya. Nah, banyak orang yang salah menghitung mengenai hal ini juga, yang protes. Mereka protes, oh enggak sampai 3 hari, ya, enggak sampai 3 hari. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, satu itu hari itu cuma, kalau kita lihat Yesus mati itu jam 3 sore, gitu ya, jam 3 sore. Kalau kita lihat ini sampai jam 6 sore. Ya kan, ini ada sisanya. Kemudian ada, ini hari Jumat kan, Jumat. Sabtu ini full 6 sore sampai jam 6 sore lagi, betul kan, seperti ini. Nah, Minggu ada pendapat sekitar jam 3 subuh katanya. Ini pendapat orang ya. Sehingga apa? Bangkit hari ketiga, bangkit dalam 3 hari. Ini salah. Yesus bangkit bukan pada hari yang ketiga, tetapi hanya 2, sekian hari. Nah, orang yang berpendapat seperti ini, ahli-ahli teologi yang berpendapat seperti ini, karena mereka tidak paham Alkitab, tidak paham metode inklusif yang diterapkan, yang dipahami oleh orang Yahudi, dan kita perlu ingat penulis kitab Injil itu pun mereka adalah orang Yahudi. Itu ada orang Yahudi, iya kan? Nah, memang Lukas campur-campur kalau kita lihat, gitu ya, seorang Yunani, dokter. Tetapi kalau kita lihat Injil ditulis dengan apa? Orang-orang yang mengetahui metode ini, inklusif ini. Seperti ini. Makanya ketika kita memperhatikan kenapa 6 tahun 6 bulan jangka waktu pembangunan Bait Suci Salomo itu sangat penting. Karena orang-orang selalu berpikir, mau dihitung 6 tahun ke, mau itu 7 tahun, mau berapa tahun ya, yang penting percaya Yesus selamat. Itu yang dipikirkan. Ya, memang benar, percaya Yesus selamat. Kalau kita bicara dengan anak kecil, yes, seperti itu. Tetapi jika kita semua dewasa, kita harus bisa memahami bahwa apa? Alkitab adalah firman Tuhan apa adanya. Firman Tuhan apa adanya. Ditulis bukan karena pikiran manusia, tetapi oleh inspirasi Roh Kudus. Oleh inspirasi Roh Kudus. Ya. Ya. Tidak sampai 2 hari, bahkan ada yang hitung. Gitu ya. Dan lain ini masih banyak juga ini contoh-contohnya ya, saya tidak tampilkan lagi. Nah, kalau kita bandingkan dengan metode Tisri, maka kita akan temukan apa adanya tadi, 7,5 tahun, ya, 7,5 tahun. Yaitu dari mana? Ini tahun, misalnya, Salomo mulai memerintah itu di bulan di tahun yang keempat, bulan Ziv. Mulai pembangunan di tahun yang keempat, bulan Ziv. Pada akhirnya kita akan hitungnya ya seperti ini, ya. Seperti ini kita akan dapatnya 7 tahun 6 bulan. Maka seharusnya 1 Tawarik 6 ayat 38 tidak mencatat 7 tahun. Enggak, harusnya tulisnya 8 tahun. Tetapi Alkitab mencatat 7 tahun itu karena ada alasannya. Ya, ada alasannya. Nah, kita lihat sama-sama. 1 Tawarik 6 ayatnya ayat yang ke-30
Hmm, sebentar, ini saya pencet apa ini? Setarik. Oh sorry, satu raja-raja, maaf. Satu raja-raja, maaf ya. Satu raja-raja 6, satu raja-raja pasal 6, ayatnya yang ke-38. 38. Kalau kita perhatikan di sini, pada akhirnya dicatatnya berapa? Berapa tahun? Dicatatnya 7 tahun, gitu ya. 7 tahun. Pada akhirnya, setelah kita mengetahui hal ini, kita pun dengan diteguhkan iman kita, dan kita bisa nyatakan bahwa Yesus bangkit pada hari ke-3. Setelah 3 hari, Yesus bangkit. Kenapa? Karena di dalam Alkitab pun mencatat dengan metode yang sama. Dengan metode yang sama. Ya. Pada akhirnya mengenai hal ini, gitu ya, menjadi suatu hal yang bisa menyambungkan. Bahkan orang Yahudi, mereka tidak menemukan perhitungan ini, ya, tidak menemukan perhitungan ini, tetapi dengan mengenal perhitungan yang demikian, pada akhirnya bisa memahami satu Raja-Raja 6 ayat yang ke-38 tadi, bahwa apa? Bahwa pembangunan bait suci keseluruhannya, Salomo membangun rumah Tuhan itu adalah 7 tahun. Maksudnya apa? Detailnya adalah 6 tahun 6 bulan. Ya, 6 tahun 6 bulan. Kita baca Yesaya 55. Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dan yang ke-9 dikatakan apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, maka Alkitab itu memiliki kekayaan yang kedalaman yang luar biasa, ya, sehingga membuat kita untuk tidak bisa mengabaikan, tidak bisa mengelak untuk mengagumi bahwa benar-benar Allah itu bekerja, dan firman Allah itu jauh di luar pemikiran kita. Ada banyak hal dalam Alkitab yang kita tidak mengerti. Kenapa? Kalau dihitung itu harusnya 7 tahun 6 bulan, kok ditulisnya 7 tahun? Tetapi ternyata itu ditulis 7 tahun karena siklus kalender yang digunakan adalah siklus Tisri, siklus bulan ke-7, ya, bulan ke-7. Dan standar ini di kemudian hari dipakai untuk perhitungan. Dan kalau kita baca, kalau kita lihat referensi yang ditemukan di dalam buku yang keempat, terjadi perubahan siklus kalender, bahkan di siklus kalender di Israel, di Yehuda Selatan, ya, di Yehuda Selatan. Saya coba tunjukkan, ya, coba kita lihat ini, ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, di dalam kronologi raja-raja Yehuda Selatan, ini ada 20 raja yang memerintah. Kita sudah lihat mengenai Atalia, raja perempuan yang ke-7. Nah, sejak Rehabeam, kalau kita lihat, Rehabeam ini pun saya agak khawatir kalau menjelaskan mengenai metode pelantikan dan non pelantikan, gitu ya, tetapi saya coba, ya. Jadi ada metode tahun pelantikan, ya, pelantikan dan non pelantikan. Ini salah satu cara untuk menghitung tahun raja-raja. Ini sangat
rumit sebenarnya. Saya pun mempelajari hal ini, wah ini perlu penelitian dengan sangat mendalam untuk bisa menemukan tahun-tahun ini. Seorang ahli teologi dari kalangan Adventist namanya Andrew Tilley pernah membahas dalam bukunya, dia temukan bahwa apa? Ada ketidakcocokan dalam kronologi tahun raja-raja. Ada ketidakcocokan. Gitu. Dia menemukan hal ini. Ada ketidakcocokan dalam kitab raja-raja maupun kitab Tawarik. Dia susun dan dia temukan masalahnya. Gitu. Dia temukan masalahnya, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan. Tidak bisa menemukan penyelesaiannya supaya itu bisa pas dan tepat, klop semua tahun-tahun. Nah, ternyata Abraham lewat pencerahan Roh Kudus menghitung semua tahun-tahun tersebut yang ada dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik dan susun satu persatu dengan menggunakan kalkulator. Bayangkan pendeta pegang kalkulator, jadi dihitung satu persatu. Hitung satu-satu, kemudian dia bikin bagan ini. Baru dia bisa mengerti. Lewat pencerahan Roh Kudus, hanya lewat pencerahan Roh Kudus, baru bisa mengerti. Nah, ribetnya, saya kasih contoh ya, ribetnya seperti apa. Dari Rehabeam sampai kepada Yosafat, ini menggunakan metode tahun pelantikan. Tetapi sejak Yoram sampai kepada Yoas, ini menggunakan metode non-pelantikan. Tetapi setelah Yoas, yaitu Amazia, sampai kepada Zedekia, ini menggunakan metode tahun pelantikan. Loh, maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Nah, saya coba ini ya, coba jelaskan. Jadi metode pelantikan. Ini saya coba share kerumitannya, gitu ya. Saya membagikan kerumitan dari kronologi tahun-tahun raja-raja, pemerintahan raja-raja di kitab raja-raja dan kitab Tawarik. Tahun pelantikan itu misalnya begini. Jika tahun 2023 ini dilantik, maka tahun 2024 ini tahun yang keberapa? Tahun pertama. Benar ya? Ini adalah tahun pertama. Tetapi ada namanya tahun non pelantikan. Nah, tahun non pelantikan itu bagaimana? Tahun non pelantikan itu seperti begini. Ya, masih di sini ya. Tahun non pelantikan itu seperti ini, ya. Misalnya non pelantikan. Jadi ketika dilantik, ini langsung menjadi tahun pertama. Tahun berikutnya langsung tahun kedua. Ini bedanya. Dan Israel Utara kebanyakan menggunakan metode ini, non pelantikan. Makanya antara Israel Utara dan Yehuda Selatan selalu ada perbedaan penghitungan tahunnya. Selalu ada perbedaan penghitungan tahunnya, berbeda. Gitu ya. Israel Utara itu biasanya lebih banyak. Jadi misalnya kalau itu dia hanya memerintah selama 3 tahun, gitu ya, selama 3 tahun, tetapi karena non pelantikan dia akan menjadi 4 tahun. Jadi misalnya raja di utara itu sama-sama memerintah, tetapi di Israel Utara itu sudah 4 tahun, di Yehuda Selatan baru 3 tahun. Nah, inilah kerumitan yang disusun oleh pendeta Abraham sampai bisa menyusun sedemikian rupa. Jadi mengenai tahun raja-raja itu sangat rumit.
Nah, yang kita belajar hari ini yang paling mudah, dibandingkan yang lain. Wah, saya waktu diajarkan, saya ikut pelajarannya itu, satu persatu raja-rajanya, terus dibahas. Wah, saya jadi kayak bengong. Bengongnya yang pertama, saya sulit sekali untuk memahami dan sering terbolak-balik. Sangat sulit. Dan yang kedua, kok Pendeta Abraham bisa dengan mudahnya melakukan perhitungan-perhitungan demikian. Dan hal ini pada akhirnya membuat saya memuliakan Tuhan. Bahwa apa? Tanpa Tuhan menyingkapkan kepada manusia, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Itu sebabnya pikiran manusia, hal-hal yang tersingkap itu adalah milik manusia. Tetapi hal-hal yang tersembunyi itu adalah milik Tuhan. Gitu ya. Jadi, jika hal-hal yang tersembunyi di dalam Alkitab belum disingkapkan, biarlah itu menjadi milik Tuhan. Jangan kita sok tahu dan katakan bahwa apa? Itu salah. Oh, itu salah. Alkitab salah. Padahal apa? Itu belum disingkapkan kepada kita. Akhirnya kita menjadi dosa. Betul kan? Dosa. Kenapa? Karena kita menganggap Alkitab tidaklah 100% firman Tuhan. Tetapi kita perlu berdoa supaya jika ada yang kita tidak pahami dalam Alkitab itu, kita temukan hal yang kita belum pahami, kita meminta kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan berkenan untuk menyingkapkannya bagi kita, maka itu akan menjadi milik kita. Seperti itu. Makanya ketika membaca buku seri sejarah penebusan, ini pun mengajarkan bagaimana sikap kita di hadapan kewibawaan Alkitab. Nah, ini kewibawaan Alkitab. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya lewat tema hari ini, ya mungkin bagi beberapa bagi kita merupakan suatu hal yang baru dan rumit gitu ya. Ingat satu hal aja bahwa Bait Suci Salomo dibangun selama 6 tahun 6 bulan berdasarkan kalender siklus Tisri, bulan ke-7. Kenapa ini penting? Ya, kenapa ini penting? Karena iman kita diteguhkan sekali lagi. Bahwa apa? Bahwa 7 tahun lamanya Salomo mendirikan rumah Tuhan, ternyata ada dasar perhitungan yang tepat. Ini perhitungan yang tepat. Jadi Alkitab itu tepat, tidak meleset. Karena meleset artinya apa? Meleset, hamartia artinya dosa. Nah, ini dosa. Dosa artinya apa? Meleset. Firman Tuhan itu apa? Tepat. Jadi ketika kita memahami Alkitab dengan tepat, pada akhirnya kita tidak berdosa. Nah, orang Yahudi, mereka jatuh dalam dosa. Lebih parah lagi, membunuh Tuhan mereka sendiri. Gara-gara memahami Alkitab dengan pikiran sendiri, akhirnya tidak tepat. Jadi dosa. Nah, ini. Bagi kita, pada akhirnya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan senantiasa menyingkapkan bagi kita hal-hal baru dalam Alkitab, sehingga meneguhkan iman kita sedikit demi sedikit. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Ya, terima kasih banyak Bapak Pendeta Yudi. Wow, luar biasa ya. Bapak Ibu, beginilah pelajaran sejarah penebusan. Bapak Ibu bisa melihatnya bagaimana cara penghitungannya secara akurat ya. Mulai dari kitab Kejadian itu mengenai silsilah, raja-raja, siapa yang dihilangkan, dan hari ini kita belajar mengenai Bait Salomo dibangun selama 6 tahun 6 bulan. Nah, memang hitungannya tadi agak rumit ya, sedikit ya. Tapi percayalah bahwa ini sudah diteliti
Nah, kenapa sudah diteliti? Dan buku Sejarah Penebusan, sekali lagi saya katakan, tidak ada teolog di dunia. Nah, tidak ada satu teolog di dunia yang menentang pengajaran sejarah penebusan. Jadi sudah akurat ya. Jadi kalau Anda betul-betul sudah tertanam dulu dengan pengertian yang berbeda, ayo belajar yang benar sekarang. Dari pengajaran sejarah penebusan, Anda akan mendapatkan jawaban-jawaban setiap tahun. Dulu saya ingat nih Bapak Ibu, waktu saya masih ada di Zoom sebelah, para apologet, mereka berdebat, mempertahankan tahun-tahunnya, berdiskusi. Saya pikir, waduh, karena nggak belajar yang benar ya. Jadi kalau belajar yang benar, hitungan yang benar, tapi satu anugerah buat kami dari sejarah penebusan, kami punya senior pastor yang sangat-sangat diilhamkan oleh Roh Kudus ya. Tuhan berbicara kepada dia dan menemukan begitu banyak pengungkapan pertama di dunia. Nah, tahu kan kekristenan sudah bertahun-tahun sejarahnya, tetapi banyak sekali pertemuan-pertemuan yang pertama diungkapkan di pelajaran sejarah penebusan ini. Tetap ikuti sejarah penebusan ya. Nah, baik sebelum kita masuk ruang tanya jawab, baik Bapak Ibu yang ada di room, yang maupun yang ada di Zoom, di YouTube, ada pertanyaan ditulis aja. Nanti saya bisa bacakan buat kalian semuanya ya. Baik Bu, cara hari ini apakah baru pertama kali mendengarnya? Baru pertama kali, Bu. Tapi saya jadi mengerti ya bahwa saya menangkapnya jadi bahwa memang maksudnya apa yang kita pahami di dalam firman Tuhan itu tidak ada yang kontradiksi ya, berarti Pak Yudi ya Bu Heni ya. Jadi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu iya dan amin gitu. Walaupun terlihatnya sepertinya kok ini ada kontradiksi gitu ya, tetapi sebenarnya tidak gitu. Makanya bagi saya yang saya mendengar orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat dalam firman Tuhan, itu menurut saya itu saya tidak setuju ya Ibu Heni, karena seperti kata Pak Yudi tadi gitu, itu belum diungkapkan artinya kepada kita. Berarti kita belum mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh mempunyai pemahaman dan pemikiran sendiri yang akhirnya membuat kita menjadi salah dalam memahami kebenaran firman. Iya, itu yang aku tangkap Ibu Heni. Iya, terima kasih. Tuhan berkati. Kasih Pendeta Yudi, hari ini banyak orang yang sangat diberkati dengan pelajaran ini ya. Baru pertama kali mungkin mendengarnya mengenai Bait Salomo dibangun selama 6 tahun 6 bulan. Tadi udah diperhitungkan kalau tahun Yahudi dihitungnya bagaimana, tapi kita memakai tahun Tisri ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi ini menjawab ya Bapak Pendeta Yudi ya, buat orang yang kan kitab Taurat itu adalah cuman ini aja katanya, tidak benar-benar kejadian gitu loh. Ini sudah menjawab bahwa akurat ya, maksudnya ada kejadiannya. Karena dari setahu saya pernah berapa kali dengar dari pelajaran online yang saya pernah ikutin, mereka mengatakan bahwa kitab Taurat itu cuman simbolik aja untuk memberitahukan. Jadi sebenarnya tokoh-tokoh itu tidak ada loh. Padahal Salomo itu kan dia lahir, dia betul-betul dia lahir di dunia. Jadi bukan yang cuman diceritakan aja supaya membuat perjalanan iman kita gitu.
Karena kalau nggak salah itu pemahaman orang liberal kalau nggak salah gitu Bapak Pendeta Yudi. Benar kan Bapak Pendeta Yudi? Iya, jadi eh, kenapa dikatakan teologi liberal? Karena mereka melihat bahwa Alkitab itu bisa dipandang sesuka hati, gitu, sesuka hati dan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, sehingga tanpa mereka sadari bahwa yang mereka katakan bertentangan. Mereka bicara mengenai hal ini, tetapi bertentangan kepada hal yang lain. Padahal masih satu Alkitab, tetapi kok bertentangan satu sama yang lain. Udah mentok, tidak terpikir lagi. Mereka bukannya mengatakan bahwa ya ini memang tersembunyi bagi kita, ini Tuhan sembunyikan, ya ya sudah, sampai di sini saja gitu pembahasannya. Nah, mereka tidak demikian, tetapi mereka justru langsung mengambil kesimpulan, terlalu berani mengambil kesimpulan bahwa ya memang Alkitab ada salahnya. Ini ada maksud yang lain, ada maksud yang lain. Jadi intinya bukan di situ, intinya ada di sebelah sana. Padahal ya, Tuhan sementara menekankan hal yang ada di depan mereka, tapi mereka bilang apa? Yang ada di sebelah sana. Nah, jadi ini pandangan-pandangan di dunia pada akhirnya membuat pandangan-pandangan tersebut membuat wibawa Alkitab itu lebih turun, gitu, lebih turun. Dan orang pun tuh kan, memang Alkitab salah. Terus apa? Orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun akan bilang bahwa apa? Ya, memang benar kan? Pendeta mereka sendiri, ahli teologi mereka sendiri aja bicara kayak gitu kok. Memang salah. Nah, inilah yang mereka lakukan. Inilah dampak dari paham-paham yang demikian. Makanya Pendeta Abraham Bak, saya bicara dengan ketua STT dulu waktu ada retret, saya satu kamar dengan salah satu ketua STT Baptis. Jadi dia ketua STT Baptis Jakarta, kemudian saya ketemu satu kamar juga dengan ketua STT Satya Bakti Malang. Waktu itu kita retret, kita satu kamar bersama-sama, kita bertiga. Dan setelah kita mengikuti materi seminar, kita seminar ikut sama-sama materinya, kita ikut sama-sama. Setelah itu ada break, kita kembali ke kamar, kita ngobrol-ngobrol. Ya, mereka senior saya kan, kita ngobrol-ngobrol. Dan mereka bilang begini, Pendeta Abraham Bak, menurut mereka itu sementara maju di baris paling depan untuk perang melawan ahli teologi liberal. Nah ini. Sementara apa? Berperang. Bayangkan. Nah, teologi liberal ini sangat-sangat maju dan berkembang di Indonesia itu di sekitar tahun 60-an. Di sekitar 60-an, dan itu sebabnya muncul ada istilah namanya kalangan Injili. Nah, ini kalangan Injili. Kalangan Injili bersikeras bahwa apa? Bahwa meskipun itu hal yang kita tidak mengerti, bukan berarti itu bukan firman Tuhan. Nah, ada hal di dalam Alkitab kita belum bisa pahami. Bukan berarti Alkitab bukan firman Tuhan. Nah, ini mereka seperti, tapi tidak bisa membuktikan. Tidak bisa membuktikan kan? Ya memang sudah begitu ya. Mereka berpendapat seperti itu. Tetapi ahli-ahli teologi liberal yang kebablasan sampai hari ini masih ada akar-akarnya, ya masih ada tunasnya, udah nggak begitu muncul, tapi ada tunas-tunas itu saya tahu. Mereka memandang Alkitab, mereka tidak lagi mempelajari Alkitab, tetapi mempelajari filsafat Alkitab. Nah, jadi mereka bukan mempelajari Alkitabnya, tetapi mempelajari kenapa penulis Alkitab berpikir demikian. Nah ini filsafat, pikiran manusia. Jadi akhirnya mereka jauh lebih merosot lagi mereka. Lebih jatuh lagi. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa penulis-penulis Alkitab hanya mereka lah yang mencatatnya tanpa intervensi Roh Kudus. Nah ini. Akhirnya ahli-ahli teologi liberal ini sementara menentang
1 Petrus 2 ayat 21 atau 2 Petrus 1 ayat 22 dan 20 dan 21. Bahwa kitab-kitab suci tidak boleh ditafsirkan dengan pikiran manusia. Karena kitab suci itu ditulis oleh dorongan Roh Kudus. Ini. Nah, kalau mereka berpendapat seperti itu, berarti kan mereka sementara menentang ayat ini. Menentang Roh Kudus. Ya. Mereka sementara mencap bahwa apa? Matius salah, Lukas salah, Musa salah, Nehemia salah, semua salah. Disalahkan semua. Dan mereka bilang apa? Saya pengikut Yesus. Wow. Bangga mengenai hal itu, tetapi tidak percaya Alkitab yang mereka pegang. Nah, makanya ciri-ciri dari orang-orang seperti ini bagaimana? Ciri-cirinya, ketika mempersiapkan suatu bahan pelajaran atau suatu khotbah, mereka tidak memperhatikan Alkitab lagi, tetapi mencari komentar-komentar Alkitab. Nah, jadi sudah nggak baca lagi Alkitabnya, sudah tidak merenungkan lagi, tetapi langsung apa? Ambil satu ayat, buka. Oh, menurut ahli teologi ini bilang begini tentang ayat ini. Menurut ahli teologi ini begini. Menurut ahli teologi ini begini. Jadi khotbahnya, pelajarannya, isinya adalah perkataan ahli teologi. Ya. Bukan firman Tuhan. Ini bukan saya bicara. Ini saya dulu saya kurang paham loh ini Pendeta Yudi. Tapi belakangan ini sewaktu saya sedang mengikuti pengajaran-pengajaran itu, saya memperhatikan, wow, kenapa ya mereka menjelaskan dari segi ini. Jadi tetap dipakai barometer firman Tuhan. Firman menjelaskan ayatnya sendiri ya Pendeta ya. Jadi tidak bertentangan. Jadi kalau ayat yang mereka ajukan, tetapi dengan ayat yang lain menentangnya, ya udah gugur itu ya. Ya, makanya Alkitab itu menjelaskan Alkitab. Ini, Alkitab menjelaskan Alkitab. Bagaimana kita mengkonfirmasi Yesus adalah Tuhan? Tanpa Alkitab. Tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana kita mengkonfirmasi iman kita? Alkitab. Bagaimana kita mengkonfirmasi ajaran kita? Alkitab. Bapak-bapak gereja, bapak-bapak yang beriman telah menetapkan fondasi iman mereka, ketetapan hati mereka, komitmen mereka, pengakuan iman mereka. Nah, di atas dasar itu kekristenan dibangun, gereja-gereja dibangun. Tetapi orang-orang yang ingin mencoba untuk membongkar fondasi-fondasi itu. Ya, ini satu hal yang keliru menurut saya. Ya, gitu Ibu. Saya percaya teman-teman semua akan memutar kembali videonya ya, untuk mengulang lagi kembali. Jadi supaya bisa jelas apa yang telah diajarkan oleh Pendeta Yudi ya. Bapak Ibu, saya mau mengumumkan juga untuk kelas Bapak Pendeta Yudi pada minggu depan tanggal 22 dan pada tanggal 29 itu akan diliburkan. Jadi selama bulan Desember hari Jumat itu akan diliburkan dan akan kembali lagi tanggal 5 Januari ya Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Pendeta Yudi akan memberikan pemaparan pengajaran di hari Selasa ke depan ini, tanggal 19 ya. Kita akan belajar mengenai, karena banyak yang mengatakan Terah sudah mati waktu Tuhan memanggil Abraham keluar kembali dari Haran. Nah, ini pelajaran yang sangat-sangat baik karena Diaken Stefanus ya, yang sangat diurapi Tuhan, bisa menyatakan ini kepada kita. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak bisa menyimaknya atau membacanya dan tidak tahu, tetapi nanti tunggu hari Selasa, Bapak Ibu akan mengetahui kenapa dia disebut udah mati, padahal dia belum mati. Nah, nanti ada alasan-alasannya ya, Bapak Ibu akan belajar. Nah,
Ini karena nggak ada lagi pertanyaan, saya mau serahkan kepada Pendeta Yudi untuk conclusion-nya dan pimpin kita di dalam doa dan berikan kita berkat. Pembangunan Bait Suci Salomo selama 6 tahun 6 bulan atau metode inklusif Alkitab katakan sebagai 7 tahun membuktikan bahwa bait suci itu sempurna. Bait suci itu sempurna. Dibangun dalam 7 tahun. Angka yang sempurna. Ketika kita memperhatikan bagaimana bait suci itu dibangun, salah satu ciri khasnya tentang pembangunan bait suci adalah lokasinya. Lokasi bait suci itu dibangun adalah tempat gunung Moria, tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Sehingga memperlihatkan iman yang takut akan Tuhan yang dimiliki oleh Abraham. Tempat pembangunan bait suci Salomo juga merupakan tempat yang sama yang Daud beli ketika dia bertobat di hadapan Tuhan, yaitu tempat pengirikan ornan. Daud bertobat sehingga tulah Tuhan berhenti. Di tempat yang sama, terjadi peristiwa yang penting di dalam kehidupan Abraham dan kehidupan Daud. Disitulah bait suci dibangun. Di atas dasar iman yang takut akan Tuhan dan di atas pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pada akhirnya bait suci dibangun dengan sempurna. Bait suci menunjuk kepada Yesus Kristus yang sempurna. Bait suci pun menunjuk kepada kita. Betapa kita harus sempurna. Tetapi untuk sempurna, kita perlu 2 hal. Menjadi fondasi iman kita. Iman yang takut akan Tuhan dan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya 2 fondasi ini bisa ada di dalam masing-masing jemaat Tuhan yang mengikuti pelajaran ini dan juga anggota keluarga, sehingga kita menjadi bait suci yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Engkau menyatakan kepada kami kebenaran yang disingkapkan bagi kami. Kebenaran Tuhan, firman Tuhan adalah benar. Firman Tuhan adalah bagi kami. Firman Tuhan meneguhkan iman kami. Kami mengucap syukur atasnya. Bait suci Salomo bukan dibangun selama 7 tahun 6 bulan, melainkan 6 tahun 6 bulan. Sehingga itu pun dicatat dalam Alkitab sebagai 7 tahun. Merupakan kesempurnaan dari usaha umat Tuhan membangun rumah Tuhan. Bantu kami ya Bapa, supaya dalam setiap hari kehidupan iman kami pun, kami bisa berusaha yang terbaik untuk bait suci hati kami bisa disempurnakan. Pada akhirnya kami memohonkan kasih karunia-Mu tercurah atas setiap jemaat Tuhan, dan biarlah kami bisa bertumbuh senantiasa di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Engkau, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau telah utus bagi kami. Bapa, terima kasih. Tolong Bapak Engkau sertai setiap jemaat-Mu yang mempelajari firman. Tolong ya Bapak Engkau sertai Bapak kami semua dalam segala hal yang kami lakukan, hal yang kami lakukan dengan tangan kami, Bapak yang akan memberikan berkat Tuhan. Sertailah Bapak, dan Engkau yang memulihkan keadaan kami. Engkau yang akan memberikan jalan keluar ketika kami sedang mengalami permasalahan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Bapak, sisa hari ini, semua di dalam tangan kasih. Berkatilah Shema Adonai sehingga channel ini pun dipakai oleh-Mu untuk membawa kembali jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Dan semuanya bisa memuliakan nama Tuhan. Kami ucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi. Baik teman-teman semua, jangan lupa untuk mengulangi pelajarannya kembali, menonton videonya. Tolong bantu
channel Sema Adonai, subscribe, dan tolong bagikan video-video ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan berkat sama seperti kita semua. Dari kami, dari Jum Sema Adonai, mau mengundurkan diri. Tuhan Yesus memberkati.